mewawancarai Ibu tentang tugas PPD. Apakah Ibu bersedia? Perkenalkan, nama saya Halimatus Safiah dan teman saya. Perkenalkan Bu, nama saya Nur Asia. Perkenalkan Bu, nama saya Meriana. Perkenalkan Bu, nama saya Asfah dari Siregar. Mana sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Rismayanti. Tempat bertugas saya di SD 108 Aik Mata. Jabatan saya sebagai kepala sekolah. Dan saya sudah bertugas di SD 108 Aik Mata sudah selama 3 tahun. Kami ingin menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi sekolah yang Ibu mengajar dan apa fasilitas yang dibutuhkan sekolah tersebut, Bu. Permasalahan yang sering kami hadapi di sekolah, pertama kurangnya sekarang perhatian orang tua dalam mendukung belajar siswa di rumah, karena orang tua sekarang sibuk mencari dengan usahanya sendiri. Terakhir anaknya kurang diperhatikan di rumah, jadi anak-anak hanya fokus belajar di sekolah saja, sementara di rumah tidak diulangi lagi. Itu yang sering kami hadapi di sekolah. Iya. Terus seperti fasilitas, Bu, apa yang Kalau fasilitas yang kami harapkan dari sekolah, pertama ada rombel ruangan kami yang sudah rusak berat, belum ada pembangunan. Yang kedua adalah akses internet tidak ada di sekolah kami. Sementara kurikulum yang kita pakai ini yang semuanya notabene-nya memerlukan akses internet untuk kebutuhan pembelajaran anak-anak di sekolah. Kompetensi apa yang dibutuhkan oleh calon guru? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang calon guru untuk menjadi seorang pendidik. Yang pertama, si guru harus bisa tahu bagaimana kejiwaan anak-anak. Bagaimana dia cara menghadapi anak-anak, karena setiap anak itu tipenya berbeda-beda. Ada yang tingkat pemikirannya yang beda, ada yang sulit dan ada yang sedang. Jadi setiap anak-anak itu pendekatannya berbeda-beda. Pertama harus ilmu kejiwaan anak harus dipahami. Yang kedua, pedagogiknya juga harus harus didalami, karena setiap anak itu kan beda tindakan kita kan, masuk dalam pembelajaran atau dalam sikap kita keseharian, bagaimana menyikapi anak-anak. Yang ketiga, terutama harus memberikan contoh yang bagus untuk anak-anak. Dari sikap kita keseharian bisa mencerminkan anak-anak untuk lebih bagus. Tapi kalau misalnya tingkah kita, perilaku kita tidak bagus, seolah-olah anak-anak kita kan meniru perbuatan kita dalam sehari-hari. Baru yang keempat, pengetahuan kita, ya harus, dan juga yang kelima harus menguasai IT, karena sekarang semua pendidikan ini ujung-ujungnya ke IT semuanya, ya kan, memang harus menguasai IT. Itu saja. Apakah kurikulum Merdeka yang sekarang cocok untuk tingkat SD? Menurut saya kurikulum Merdeka ini sangat cocok untuk anak-anak. Kenapa? Kurikulum Merdeka ini itu dia penyesuaiannya tergantung dengan eranya anak. Misalnya zamannya bagaimana dia disesuaikannya. Terus pendekatan setiap anak itu berbeda-beda. Jadi misalnya si A, dia pendekatannya harus begini. Jadi setiap kurikulum Merdeka ini pendekatannya itu disesuaikan dengan sebutan sang anak, ya, dan juga harus memberikan contoh yang bagus juga untuk anak-anak. Itulah kalau kurikulum Merdeka ini memang sangat cocok untuk anak-anak. Dan kendala apa, Bu, yang dihadapi di sekolah tentang kurikulum? Untuk kendalanya ini kurasa kalau misalnya di sekolah saya, sekolah yang ibu apain, itu karena tidak adanya akses internet, tentu saja tidak ada akses internet. Terus dukungan orang tua juga sangat kurang, dan masih kurangnya fasilitas IT di sekolah.
Dan apakah keunggulan kurikulum Merdeka, Bu? Keunggulan kurikulum Merdeka ini ada banyak hal ya. Karena pendekatannya ini dengan kebutuhan anak-anak, sehingga bakat anak-anak bisa dimunculkan, tidak terpendam lagi. Misalnya dia si A, dia hobi menyanyi, dia hobi seni, jadi bisa kita apakan bakat seninya. Misalnya si A dia unggul dengan matematika, kita apakan matematikanya, jadi sang anak ini bisa kita tingkatkan sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Itulah paling keunggulannya. Dan bagaimanakah peran keluarga, masyarakat sebagai lingkungan anak itu? Seharusnya yang kita harapkan ya, kalau untuk dukungan orang tua, masyarakatnya juga. Misalnya begini, kalau orang tua seharusnya kalau di rumah, kalau memang kita arahkan di sekolah, seharusnya ada perhatian orang tua lah dalam membantu anak-anak kita kan, apa yang dibutuhkannya kan. Sebenarnya kalau misalnya masyarakat, hal-hal yang dibutuhkan anak-anak, misalnya fasilitas seperti sholat subuh berjamaah, ya kan, itu kan sudah kita terapkan di Kabupaten Mandailing Natal ini. Seharusnya kalau memang ada itu, terus diapain lah apanya kan, fasilitasnya diperbagusin, terus anak-anak juga jangan kan sebagian orang tua kalau memang anak-anak yang langsung dimarahin kan, seharusnya jangan begitu, dituntunlah anak-anak itu supaya bagaimana jangan terus dilarang, terus pendekatannya juga lebih kita juga ke masyarakat dan guru harus saling bekerja sama untuk membina anak-anak. Kalau apa lagi tadi? Dan bagaimana supaya kita jadi guru itu jadi idola anak-anak? Begini, kalau kita sebagai guru supaya idolakan anak-anak, satu, kita harus pertama akhlak kita ya, termasuk sopan santun kita, pendekatan kita kepada anak-anak. Kalau memang kita santun dalam berbicara, santun dalam bertingkah laku, santun dalam mendekati anak-anak ini, terus kita memberi contoh yang bagus, memberi pemahaman yang bagus, tentu kita selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Kalau memang kita misalnya anak kita melakukan kesalahan, jangan kita langsung doktrin, kita tanya dulu dia, kenapa dia terlambat, apa masalah dia. Setelah beberapa, kan ada anak-anak itu hukum harus ditanyain dulu, jangan langsung dihukum, jangan langsung kita tanyain dia apa masalah dia. Terus kita dekati dia, jadi memberi apanya pun, misalnya solusinya juga harus pelan-pelan, jangan langsung kita kamu begini, jangan langsung begitu. Jadi kalau memang kita membuat solusi yang bagus untuk anak-anak, tentu kita harus selalu dirindukan anak. Kalau misalnya si A tidak hadir, kenapa? Kita tanyain kenapa dia tidak hadir. Untuk seperti itu saja, si anak-anak akan senang. Kalau aku saja di seperti ini, anak pintar sekali. Jangan lupa memberi reward kepada anak-anak. Itu yang paling utama. Di mana letak kelemahan pendidikan? Mungkin letak kelemahan, kalau kelemahan pendidikan itu kurasa ada dari unsur beberapa hal, ada unsur dari orang tua, ada dari masyarakat, ada dari gurunya, dan ada juga dari siswa. Misalnya kalau dari guru, kurasa kalau zaman sekarang kurangnya guru menguasai IT, itu yang paling utama. Banyak guru kita yang masih gagal masih belum bisa menguasai ilmu teknologi ini, itu yang paling utama. Kalau untuk khusus guru, yang untuk masyarakat, kurasa kurangnya dukungan masyarakat kadang, dan kan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kurikulum yang sekarang kita jalani kan. Seperti orang ibu lah, mereka merasa gini ya, kayak Jumat kan ada, sekarang kan ada kurikulum keagamaan, ada yang BTQ, ada yang sholawat, ada yang yasinan, ada yang sholat subuh berjamaah. Karena orang tua ini belum memahami perasaan mereka, ya kenapa harus seperti itu ya. Pernah di komite sekolah menyampaikannya kepada saya, terus saya jelasin, ini Pak udah termasuk kurikulum keagamaan, memang ini harus kita jalani. Tapi sebelumnya memang setelah itu memang kami tetap menjalani pembelajaran seperti biasa, cuman mereka terheran-heran kenapa itu kita kerjakan ya kan. Itu karena kurang pemahaman dari orang tua,
Terus pemahaman dari masyarakat. Yang ketiga tadi itu karena kurangnya dukungan dari orang tua, ya, sehingga kita pihak sekolah sering mengalami kegagalan untuk membina anak-anak. Sekarang misalnya begini, seharusnya dia harus hadir ke sekolah, tidak hadir ke sekolah karena dia tidak diperhatikan orang tua. Karena dia pagi-pagi buta sudah pergi ke kebun, sementara dia tidak tahu anaknya pergi sekolah apa tidak. Sementara kita perlu membina anak ini di sekolah kan? Nah, itulah yang paling utama. Tetapi yang kedua itu tidak ada pembinaan lagi di rumah, hanya terfokus hanya di sekolah saja. Itu yang paling kendala, yang paling berat yang sering kami hadapi di sekolah. Perkembangan dinamika. Perkembangan dinamika anak-anak itu kadang ada pasang surutnya ya. Seperti ini, kadang anak-anak kita termasuk kita ini dalam masa peralihan dari yang COVID ke normal sekarang lagi, itu susah sekali membangkitkan semangat anak karena udah selama 2 tahun anak-anak kan vakum dalam belajar. Mereka hanya luring saja kan, kita kasih tugas, mereka mengerjakan di rumah. Sementara mereka mencari bahan dari buku-buku yang kita bagi di sekolah. Jadi untuk membangkitkan semangat anak-anak di sekolah itu sangat sulit masa peralihan ini. Termasuk dari kehadiran sekolah untuk belajar kembali secara normal itu sangat sulit. Itu yang semasa ini itu yang kami hadapi di sekolah. Itulah. Profil sarjana. Profil sarjana itu kan untuk SD. Kalau untuk SD, profil yang dibutuhkan itu, kalau yang untuk SD yaitu sarjana PGSD. Kalau misalnya untuk PGMI ya, sarjana pendidikan agama Islam, sarjana olahraga, pendidikan tapi dia jurusan olahraga. Ya, itulah hal yang paling dibutuhkan dan di sekolah. Dan juga teknisi seperti operator itu bisa saja dia sarjana komputer kan. Itulah hal yang dibutuhkan di sekolah tingkat 1 kan. Karena semua pendidikan itu harus linear dengan sekolah yang ditujukan. Misalkan kita ini sudah menjadi guru, terutama guru bahasa Indonesia. Bagaimana tindakan kita dalam mengatasi kemampuan menyimak siswa yang rendah? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, fokuskan dulu perhatian anak-anak dalam belajar. Pertama tadi ice breaking. Sebelum mulai pembelajaran ice breaking namanya ya. Iya. Buat dulu ice breaking untuk menarik perhatian anak-anak sehingga terfokus. Bisa berbentuk nyanyian atau bentuk mengenai hal tentang pembelajaran. Yang kedua, buat dulu gambar yang bisa hal-hal yang menarik bagi anak-anak sehingga terpusat perhatian mereka. Atau mungkin video, setelah kamu apakan video di kelas, terus ambil sampaikan kepada anak-anak. Setelah sampaikan isi dari tujuan dari video tersebut. Setelah itu sudah terfokus semua perhatian anak-anak, sampaikan hal pembelajaran yang kepada anak yang menarik. Terus ulangi beberapa penjelasan itu, tidak cukup hanya 1 kali saja, terutama untuk tingkat SD. Untuk daerah ibu, bahasa Indonesia itu masih bahasa yang masih sulit dipahami mereka. Jadi ada 2 bahasa yang kita gunakan, yaitu pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa ibu. Bahasa ibu itu maksudnya bahasa yang sering mereka pakai di rumah. Jadi translate lagi dia, terjemahkan lagi dalam bahasa seharian mereka, dan gunakanlah bahasa-bahasa yang sederhana yang mudah dipahami siswa. Sehingga lambat laun, pelan-pelan anak-anak akan mudah menyimak, mudah memahami hal pembelajaran yang kita sampaikan di kelas. Apakah yang menyimak siswa sekolah dasar udah apa Bu belajarnya? Udah 100% mereka mengerti? Bisa menyimak itu kan ada yang harus membutuhkan yang lebih mendalam ya.
bukan hanya sekadar menyimak saja, tapi harus kita buat praktiknya. Jangan hanya sekedar menyimak, ya kan? Buatlah media yang menarik sehingga si anak lebih mudah memahami pelajaran. Buat bentuk praktik dalam hal-hal yang benda-benda yang sekitar mereka yang mudah mereka temukan. Misalnya pembelajaran IPA, benda-benda yang sekitar lingkungan mereka, apa fungsinya, apa kegunaannya. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, menyimak saja, tapi sertakan dengan media yang mudah dipahami siswa dan yang menarik untuk mereka. Seperti orang yang tunanetra, Bu, orang yang punya kekurangan kan, Bu. Seandainya kita sebagai guru, bagaimana sih, Bu, supaya mereka mengetahui atau memperoleh ilmu, kan kita seseorang atau seorang siswa, biar dia bisa mengetahui kan dari menyimak, misalkan, Bu. Kalau untuk tunanetra itu kan berarti kebutaan, ya. Iya. Kalau kebutaan kurasa masih bisa mendengar, kan? Tapi kalau untuk membaca, mereka itu mempunyai alat khusus, kan? Kalau untuk sekolah umum kurasa itu tidak ada. Itu mereka harus disekolahkan di SLB. Tapi kalau untuk menyimak, untuk mendengarkan, karena banyak sekarang kan yang tafis-tafis dari anak yang tunanetra itu lebih mudah memahami memang, kan? Kalau untuk mendengar mereka lebih kemampuan. Tapi kalau untuk melihat itu agak apa ya, kalau untuk sekolah tingkat umum kita ini saja, karena yang pendidikan untuk tunanetra ini harus pendidikan khusus, ya. Iya, seperti itulah. Bagaimana tindakan kita dalam sebagai calon guru dalam mengatasi keterlambatan berbicara pada anak terutama di SD? Pertama, kalau kita sebagai guru di sekolah, kita harus melatih. Pertama, kalau untuk kita sekolah kelas 2, kelas 3, bahasa yang digunakan itu bahasa yang cukup sederhana. Tidak perlu panjang-panjang. Misalnya untuk benda-benda sekitar, bagi untuk melatih anak-anak, ya, di sekolah. Jadi misalnya sesuaikanlah misalnya benda, sekalian melatih berbicara, sekalian melatih membaca. Kita buatkan misalnya meja, buatlah tulisan mejanya. Jadi setiap huruf persuku kata itu harus kita dampingi sehingga mudah dipahami anak-anak. Dia sambil mengenal, sambil belajar. Terus bahasa yang kita gunakan itu harus lebih harus mudah dipahami anak-anak sesuai dengan umurnya. Dan apa namanya, ya, bahasa yang digunakan, media juga. Terus tindakan kita dengan apa kita dalam sehari-hari harus mencerminkan yang baik. Dan kata-kata nasihat itu juga harus diapain sama anak-anak. Untuk lambat laun dia akan melatih kan termasuk dalam melatih berbicara di kelas, membaca, perkata, per huruf, perkata hingga menjadi kalimat. Terima kasih, Bu, Atas kebersediaan Ibu. atas bersedianya Ibu di wawancara. Kami izin pamit, ya, Bu. Ya, sama-sama, mudah-mudahan tugas ini bisa terselesaikan dengan bagus dan mendapat nilai yang bagus. Amin.